Ya, untuk analisis menggunakan ANOVA, yang pertama kita lakukan adalah persiapan datanya terlebih dahulu. Nanti bisa dibuka file yang ini ya, client 3211 data dan hasil. Nanti dibuka, nah akan muncul tabulasi seperti ini. Jadi ini adalah tabulasinya. Di sini ada dua variabel yang diteliti, yaitu sel Kupfer dan steatosis. Nah, sebelum datanya itu dimasukkan ke aplikasi SPSS, yang pertama kita lakukan tabulasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah buatkan tabulasinya. Jadi ini kita hapus saja. Nah, seperti ini ya tabulasinya. Jadi tadinya kan tabulasinya seperti ini. Nah, tadinya seperti ini, lalu disusun menjadi seperti ini. Disusun secara vertikal seperti ini. Yang tadinya horizontal seperti ini disusun menjadi vertikal. Nah, susunannya ini sebenarnya adalah urutan ya. Urutannya seperti ini dari atas ke bawah. Dari ulangan 1, ini ulangan 1, kemudian ulangan 2, ulangan 1 yang ini. Nah, kemudian ulangan 2, terus saya sampai ke bawah sampai dengan ulangan ke 10. Nah, itu untuk tabulasinya. Untuk yang steatosis adalah sama ya, caranya seperti tadi. Jadi dari yang tadinya seperti ini terus disusun menjadi vertikal seperti ini. Nah, kemudian setelah disusun vertikal, kita masuk ke tabulasi. Nah, di tabulasi ini adalah data yang nantinya akan dimasukkan ke dalam aplikasi SPSS. Jadi di sini ada kelompok ini kita buat kodenya dulu ya, seperti ini. Jadi karena di sini ada 3, yaitu K1, K2 dan K4. Nah, kita buat kodenya terlebih dahulu. Jadi K1 itu adalah kodenya 1, K2 kodenya 2, K4 kodenya 3. Nah, ini ya. K1 ini adalah ini. Nah, ini kodenya 1, K2 ini kodenya 2, kemudian K4 kodenya 3 seperti ini. Kita buat kode seperti ini. Kemudian untuk pengulangannya, nah seperti ini ya pengulangannya. Nah, disusun sampai ke pengulangan 10 secara vertikal. Tapi untuk yang pengulangan ini tidak dimasukkan ke dalam ini ya, tidak dimasukkan ke dalam SPSS. Jadi nanti yang dimasukkan itu hanya kelompok preparat ini, kemudian hasil dari perhitungan sel Kupfer dan hasil perhitungan steatosis. Nah, perhitungan ini jadi tidak menggunakan rata-rata, tapi menggunakan data yang ini, data yang belum diolah ya. Jadi nilai keseluruhannya, bukan nilai rata-ratanya. Sebenarnya untuk rata-rata juga ketika mau digunakan bisa saja, cuma untuk ANOVA itu lebih digunakan yang seperti ini ya. Kalau yang rata-rata itu digunakan untuk uji T, yaitu uji T ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah seperti ini kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan SPSS versi 26, cuma nanti bisa dibuka di versi berapapun, tata cara dan hasilnya akan sama saja. Tunggu sebentar. Ya, akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita masuk ke variable view. Ini. Kita masuk ke variable view ya. Kita kembali ke data yang tadi. Nah, ini kita kopikan dulu yang ini. Singkatannya ini kita copy. Kemudian kita kembali ke aplikasi SPSS, kita pastekan di sini di name. Nah, kemudian label kita isi dengan ini, nama dari nama lengkapnya ya, dari singkatan yang tadi itu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita bisa buat setengah seperti ini. Nah, kita masukkan value. Nah, value ini nanti ini ya, pengkodingan ini kita masukkan yang ini, kriteria ini.
Jadi kita klik di value ini untuk kelompoknya. Kelompok preparat itu kita klik di value-nya. Value 1 kita masukkan K1 seperti ini. Value 2 kita masukkan K2. 3 kita masukkan K4. Add ya. Kita oke. Kemudian masuk ke data view. Nah, kita pastekan yang ini dulu di kelompok kode kelompoknya ini ya. Nah, ini kelompok perlakuan ini kita paste di KP. Nah, kemudian data sel cover dan steatosis kita blok, kita copy, kita paste di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pengujian normalitasnya terlebih dahulu. Jadi untuk pengujian ANOVA itu syaratnya ada dua. Yang pertama adalah normalitas, yang kedua adalah homogenitas. Jika keduanya atau salah satunya terpenuhi, itu bisa menggunakan uji ANOVA. Namun jika keduanya tidak terpenuhi, itu menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang kemudian uji lanjutnya digunakan uji Mann-Whitney. Dan untuk ANOVA jika nilainya itu signifikan, maka diuji lanjut menggunakan uji Duncan. Ya, seperti ini untuk uji normalitasnya. Caranya klik analyze, kemudian descriptive, analyze descriptive, kemudian ini ya, explore. Nah, ini kelompok preparat ini kita masukkan ke factor list dengan menekan tanda panah yang ini. Kemudian sel cover dan steatosis kita masukkan ke dependent list seperti ini ya. Kemudian statistik kita biarkan seperti ini. Plots. Nah, kita centang ini normality plot with test, kita centang. Continue. Untuk option kita biarkan dan ini bisa langsung kita running. Klik OK. Ya, seperti ini hasilnya ya, tampilannya. Nah, yang kita perlu perhatikan adalah nilai dari ini test of normality. Nah, ini yang kita perhatikan. Jadi di sini ada dua pengujian untuk normalitas, yaitu ada Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, ini bisa digunakan keduanya. Nah, ini yang dilihat adalah nilai signya ya. Jadi signya itu harus di atas 0,05, maka dapat dikatakan normal. Jadi salah satu nilai sig ini, Kolmogorov dan Shapiro ini, salah satunya atau keduanya jika di atas 0,05 maka dinyatakan itu terdistribusi normal. Nah, untuk sel Cooper seluruh datanya ini normal. Jadi untuk pengujian sel Cooper nanti itu bisa menggunakan ANOVA. Kemudian untuk yang steatosis di sini untuk K1 dan K4 itu terdistribusi tidak normal ya. Ditandai dengan nilai ini, nilai signya ini di bawah 0,05. Nah, ini di bawah 0,5. Untuk K2 ini sudah di atas 0,05. Tapi di sini ada dua kelompok data yang tidak terdistribusi normal. Maka untuk steatosis ini diujinya menggunakan non-parametric Kruskal-Wallis. Oke, setelah pengujian normalitas kita lakukan uji homogenitas ya. Uji homogenitas ini sekaligus dengan pengujian ini ya, pengujian ANOVA. Caranya klik analyze, kemudian compare means, one way ANOVA. Nah, kelompok preparat ini kita masukkan ke dalam faktor. Sel Cooper dan steatosis kita masukkan ke dependent list. Post hoc kita centang Duncan. Continue. Kemudian option
kita centang deskriptif untuk menampilkan tabel deskripsinya. Kemudian kita centang ini ya, homogeneity of variance test. Kita centang mansplot untuk menampilkan grafik. Continue. Oke. Nah, ini adalah tabel deskriptifnya. Nah, ini ya, yang bisa digunakan ini mean, standard deviation, nilai minimum dan maksimum. Nah, ini adalah nilai dari uji homogenitasnya. Nah, uji homogenitas ini yang kita lihat adalah ini ya, based on mean nilainya ini, signya ini. Jadi dikatakan homogen jika nilainya itu di atas 0,05. Nah, ini sudah di atas 0,05 untuk sel Cooper, maka sel Cooper ini dapat dikatakan homogen ya. Untuk yang steatosis, nilai signya ini di bawah 0,05. Jadi yang steatosis ini tidak homogen atau heterogen. Jadi kesimpulan dari pengujian ini untuk sel Cooper, maka ini diuji menggunakan ANOVA, kemudian yang steatosis diuji menggunakan ini apa? Kruskal-Wallis. Nah, kemudian karena ini sekaligus dengan uji ANOVA, nah ini adalah tabel uji ANOVA-nya di bawahnya ini. Jadi untuk yang steatosis ini kita bisa abaikan ya, karena nanti ini akan diuji lagi. Nah, ini sel Cooper ini dilihat nilai signya. Jadi nilai sig ini harus di bawah 0,05 dinyatakan signifikan. Jadi sel Cooper ini terdapat perbedaan ya, pengaruh dari perlakuan ini, perlakuan preparat ini. Jadi K1, K2, K1, K2 dan K4 ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perbedaan nilai sel Cooper. Nah, seperti ini. Nah, karena ini signifikan, maka dilanjut dengan uji Duncan yang tadi. Nah, ini. Untuk yang steatosis kita abaikan. Nah, ini yang Duncan. Jadi untuk sel Cooper ini, dari 3 kelompok ini, nah, cara bacanya seperti ini ya. Jadi di sini K1 dan K1 itu berada di subset 1 atau subset A. K4 dan K2 itu ada di subset 2. Nah, yang satu kelompok ini artinya K1 berbeda signifikan dengan K4 dan K2, tapi K4 dan K2 ini tidak berbeda signifikan ya, atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan ya. Jadi yang berbeda signifikan adalah K1 terhadap K4 dan K2. Nah, di sini dapat kita ketahui. Nah, jadi untuk K1 itu memiliki nilai terendah ya. Jadi yang paling atas itu nilainya yang terendah, kemudian yang tertinggi di sini adalah K4. K5 ya. K2 ini yang tertinggi. K1 ini terendah, K4 ini yang tengah-tengah, K2 ini yang tertinggi. Nah, ini bisa dilihat di grafiknya ini, grafik mansplot ini. Ini ya, yang sudah saya buatkan ini ya. Nah, jadi dari pengujian ini untuk yang sel Cooper ini diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan perlakuan preparat terhadap nilai sel Cooper ini. Nah, dari perlakuan tersebut dapat kita ketahui lebih lanjut. Jadi yang berbeda itu adalah K2 dan K4 ini sama, tidak ada perbedaan. Yang berbeda adalah K1. Jadi kesimpulannya untuk yang sel Cooper ini, jadi jika nanti di penelitian selanjutnya, maka K2 dan K4 ini memiliki nilai yang sama. Jadi yang berbeda itu adalah K1-nya saja. Jadi tergantung dari tujuan penelitiannya, nanti melihatnya nilai tertinggi atau nilai terendah, jadi tinggal dilihat dari sininya saja. Nah, kemudian setelah kita selesaikan uji ANOVA dan uji Duncan, kita lakukan uji Kruskal-Wallis. Nah, Kruskal-Wallis ini adalah uji non parametrik ya. Kita kembali ke tadi. Caranya, klik analyze, non parametrik, legacy dialog, lalu ke ini, ke independent sample test. Nah,
grouping variabel kita masukkan ini kelompok preparat, define range 1, maksimum range 3, karena di sini ada tiga kelompok ya. Continue. Kemudian untuk test variable list kita masukkan steatosis. Di cell cover tidak usah kita masukkan. Option kita bisa pilih deskriptif, continue, oke. Nah, di sini yang kita lihat adalah nilai dari ini ya, asymptoticnya ini. Asymptoticnya ini 0,00 artinya signifikan ya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan pengaruh preparat terhadap perbedaan nilai steatosis. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut perbedaannya seperti apa, kita lakukan uji man-bit-ni. Caranya, nih ya, klik analyze, kemudian non-parametric test, legacy dialog. Nah ini, 2 independent sample. Kelompok preparat kita masukkan ke grouping variable. Steatosis kita masuk ke test variable list. Nah, pada grouping variable kita define group. Nah, kita bandingkan K1 dengan K2 terlebih dahulu. Jadi K1 adalah 1, K2 adalah 2 ya. Continue, oke. Nah, ini adalah nilai perbandingannya. Ya, jadi perbandingannya signifikan ya. Jadi terdapat perbedaan yang signifikan antara K1 dan K2. Lalu kita bandingkan lagi K1 dan K4. Caranya seperti tadi ya. Di K1 kita grouping 2, kita ganti ke K4, 3. Grup 3 karena 3 itu adalah 4 ini. Continue. Oke. Nah, di sini untuk K1 dan K4 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, seperti ini ya. Lalu kita bandingkan yang terakhir yaitu K2 dan K4. Kita ganti grup 1 ini menjadi 2. Continue. Lalu oke. Nah, untuk K2 dan K4 terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk lebih mudahnya kita lihat interpretasi saja ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi K1 dan K2 itu terdapat perbedaan yang signifikan. K1 dan 4 tidak terdapat perbedaan yang signifikan. K2 dan K4 itu terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi di sini yang tidak berbeda signifikan adalah K1 dan K4. Nah, K1 dan K4 ini tidak berbeda biasanya dikarenakan nilai dari rata-ratanya itu tidak terlalu berbeda jauh. Nah, kita lihat nilai deskriptifnya. Nah, ini ya. Jadi K1 dan K4 ini 0,003, K4 itu adalah 0,002. Nah, itu. Jadi tidak jauh perbedaannya, namun berbeda dengan K2 ini. Jadi K1 dan K4 ini tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang berbeda signifikan adalah K2 karena K2 ini memiliki nilai rataan yang tertinggi yaitu 0,011. Ya. Seperti itu untuk pengujiannya. Nah, jadi ini tahapannya lumayan panjang. Jadi misal nanti ada tahapan yang belum dimengerti nanti bisa ditanyakan saja. Nah, hasil ini nanti bisa di save ya, tinggal klik ini aja save gitu. Nah, ini bisa di save di mana yang dikehendaki posisinya. Oke, sekian untuk pengujiannya. Terima kasih.